saat ini masih di bawah umur 15 tahun, tapi pelaku tidak boleh disebut dengan PSK. Gitu. Abang sendiri menanggapinya seperti apa sih, Bang? Gini, itu kan menyangkut Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak itu menyebut anak yang berhadapan dengan hukum. Ya. Dia tidak boleh disebut sebagai tersangka atau terdakwa. Tersangka dalam penyidikan, terdakwa dalam persidangan. Dia tetap disebut anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, hukum acaranya juga berbeda. Untuk penahanannya itu hanya boleh 7 hari. Ya, ditambah lagi oke, total itu semua 15 hari paling lama, 14 hari paling lama. Ya, setelah itu berkasnya harus segera dilimpahkan ke persidangan. Nanti di persidangan juga seperti itu, penahanannya sama. Nah, hakim, jaksa yang menjidangi termasuk penasihat hukumnya tidak boleh pakai toga. Itu hukum acaranya seperti itu, Undang-Undang Perlindungan Anak. Menjaga mental mereka jangan sampai tertekan ya. Psikisnya kena. Ya, untuk menghindari psikisnya jangan sampai. Terkait dengan pengawasannya ketika ditahan itu bagaimana, Bang? Pengawasannya apakah Penahanannya berbeda gak? Oke, penahanannya tetap berbeda, penahanan anak ya, tidak sama dengan penahanan orang dewasa. Ini masih banyak yang belum memahami Undang-Undang Perlindungan Anak, mekanismenya seperti itu. Tapi pelaku kan masih ibaratnya 20, tapi perilakunya lebih dewasa, lebih dari orang dewasa. Begini, memungkinkan memang tidak semua anak di bawah umur itu terhindar dari melakukan perbuatan pidana. Ya, banyak juga mereka yang melakukan perbuatan pidana bergantung bagaimana kesehariannya dan kehidupannya di masyarakat termasuk juga di rumah tangganya. Jadi kalau seandainya seorang anak melakukan perbuatan melawan hukum, khususnya pidana, tetap dia akan kena kasus pidana, dijerat pasal pidana, tetapi hukumannya hanya sepertiga, dikurangi sepertiga. Dengan dihukum seperti itu, apakah nantinya akan membuat efek jerah? Kalau anak bisa membuat efek jerah, karena kan mereka juga masih dalam tahapan mencari jati diri. Oke, yang lain. Bang, sepanjang pengalaman Abang tentang beracara itu untuk anak-anak, apakah aplikasinya sudah dijalankan oleh penegak hukum kita? Sudah. Sekarang itu sudah diterapkan baik dari segi penyidikan maupun dari segi penuntutannya. Semua sudah merata untuk melakukan itu. Ya, akhir ini kan banyak fenomena anak bawah umur tapi kriminalitasnya sudah cukup tinggi, sudah cukup parah. Ya, juga masyarakat mengkritik bahwa akhirnya perlindungan untuk anak ini membuat efek jerah terhadap si anak malah menjadi tidak ada gitu karena hukumannya yang ringan. Itu bagaimana? Barukah ada perubahan mungkin dari undang-undang khusus untuk perlindungan anak ini bagi pelaku yang berhadapan dengan anak? Begini, yang paling penting itu kan pendidikan moral. Sekarang di sekolah juga pendidikan moral kan sudah hampir kita katakan tidak ada ya kan. Nah, pendidikan moral itu sekarang diharapkan dari rumah sendiri. Nah, bagaimana orang tua mendidik anaknya, disitulah sebenarnya kejadian-kejadian ini semuanya itu menjadi pelajaran bagi orang tua sebenarnya. Siapapun orang tuanya dan siapapun anaknya. Kejadian seperti ini kemungkinan bisa terjadi itu ada, bukannya tidak ada. Jadi kita jangan melihat pada satu sisi saja perbuatan negatifnya, tetapi lihat juga akibat dari perbuatan itu, ya, apa yang dialami oleh anak ini dan yang perlu dicari lagi apa nih penyebabnya, kenapa dia bisa sampai melakukan hal seperti ini. Lanjutan hukumnya seperti apa, Bang, kira-kira, Bang? Memang mereka itu melakukan perbuatan, pelaku utamanya kan yang laki-laki. Siapa itu namanya? Dendi, ya kan? Pelaku utamanya Dendi. Nah, dia bisa melakukan itu karena apa? Karena adanya dorongan dari yang si pacarnya ini, ya kan? Dialah yang memberikan nomor WA dan lain sebagainya, kan? Sehingga komunikasi itu akhirnya mengakibatkan mereka bertemu, kemudian terjadilah itu. Dan pada saat terjadinya penganiayaan itu, si anak perempuan ini tidak berusaha mencegah. Nah, jadi situ deliknya tuh
terbukti bahwa dia kena di pasal 56-nya. Ya, memberikan pertolongan, bantuan. Begitu juga temannya tuh yang satu lagi yang ngambil video ya. Dia menikmati kejadian itu, tidak berusaha melerai. Jadi dia menikmati kejadian itu. Makanya di pasal 56 itu pun masuk itu unsur deliknya. Bahwa mereka ini bertiga memang sepakat untuk terjadinya peristiwa itu. Sanksi hukumnya berapa, Bang? Sanksi hukumnya gimana, Bang? Sama kalau di di pelaku utamanya itu kena 5 tahun maksimal. Kalau pelaku yang memberikan bantuan itu dikurangi sepertiga. Anak juga begitu, dikurangi sepertiga. Jadi anak ini bisa lebih rendah lagi kalau menurut saya.